dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, jumpa kembali kita di acara yang senantiasa menjadi bagian dari silaturahim kita, yang kali ini Kolak akan membahas tema tentang pernikahan sebagai institusi keluarga. Tema ini menurut saya penting untuk kita angkat karena sekarang ini ada kecenderungan di masyarakat yang dalam berbagai hal sepertinya menunjukkan ke arah tren di mana pernikahan itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang penting. Di masyarakat sekarang ini muncul gejala namanya tabatul. Tabatul itu dalam bahasa kita itu membujang. Membujang itu beda dengan bujang. Kalau bujang itu kan keadaan di mana seorang itu belum berkeluarga, tapi sesungguhnya dia ingin untuk berkeluarga. Nah, kalau membujang itu kecenderungan di mana dia itu tidak mau berkeluarga dengan berbagai alasan dan berbagai argumen yang beragam tentu saja. Pertama, ada kelompok yang dia memilih bertabatul atau mungkin bahasa sekarang disebut dengan jomblo atau menjomblo itu. Itu pertama karena mereka tidak mau terikat, tidak bebas. Kalau orang berkeluarga itu menjadi terikat, tidak bebas, baik tidak bebas dari sisi aktivitas maupun dari sisi relasi antara laki-laki dengan perempuan. Nah, yang kedua, ada kelompok yang memilih untuk membujang atau menjomblo gitu dengan pertimbangan karir. Ya, mereka menganggap perkawinan itu sebagai halangan untuk mereka mengembangkan karir yang sangat tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, mereka ini tidak mau berkeluarga karena mereka berpendapat bahwa ya berkeluarga itu bukan sesuatu yang membuat mereka hidup lebih bahagia. Mereka melihat bahwa banyak keluarga yang berakhir dengan perceraian, bahkan juga banyak keluarga yang syarat dengan berbagai macam persoalan. Nah, hal seperti ini berkembang di masyarakat sekarang. Sebagian juga ada yang memilih untuk menunda berkeluarga. Sebenarnya dia sudah siap secara pekerjaan, sudah mapan, tetapi memilih untuk tidak berkeluarga karena berbagai alasan tadi. Nah, kecenderungan seperti ini sepertinya terus berkembang ya, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga pergeseran pandangan masyarakat mengenai keluarga. Padahal kalau kita membaca dari sudut pandang agama, tabatul atau menjomblo itu adalah satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua, berkeluarga itu fitrah manusia. Jadi manusia itu sesungguhnya sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Yang dengan berpasang-pasangan itu setelah mereka itu berkeluarga, mereka ini hidup lebih bahagia. Litaskunu ilaiha, supaya kamu dapat hidup dengan lebih tenang lagi. Bahkan kemudian kalau kita kaji ayat yang berikutnya di dalam surat Ar-Rum itu,
tidak hanya tenang kehidupannya setelah berkeluarga, tetapi juga menjadikan di antara suami istri itu mawaddah dan rahmah. Ini istilah yang sering sekali kita dengar ya, bahkan kalau ada orang yang berkeluarga itu orang memberikan ucapan dengan ungkapan samara, sakinah mawaddah warahmah itu. Nah, sakinah itu ketenangan, mawaddah itu cinta. Kalau dalam ungkapan sederhana itu, mawaddah itu adalah passionate love gitu. Nah, kira-kira seperti cintanya Romeo and Juliet gitu, Romeo and Julie gitu kan. Sedangkan rahmah itu companionate love gitu. Orang mencintai seperti sebagai sahabat saja. Jadi kalau sudah berkeluarga sekian lama, dorongannya itu bukan dorongan yang bersifat seksual, tetapi lebih banyak hal yang sifatnya sosial dan spiritual. Jadi kalau ada orang yang memilih untuk tidak berkeluarga, sebenarnya itu bertentangan dengan fitrah manusia. Kemudian yang ketiga, berbagai penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa orang yang berkeluarga itu hidupnya lebih berbahagia daripada orang yang tidak berkeluarga. Karena apa? Pertama, sekali lagi dia merasa ada ketenangan. Justru dengan dia itu terikat dan ada ikatan itu dia bisa curhat. Gitu. Kalau orang tidak punya suami, tidak punya istri itu kan curhatnya mungkin kepada sahabatnya, atau bahkan mungkin untuk curhat itu dia harus datang kepada psikolog, konsultasi dan sebagainya. Jadi ada suasana batin di mana orang itu merasa terlindungi juga. Merasa terlindungi. Itu yang di dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna itu. Jadi ada perasaan terlindungi dan ada perasaan juga melindungi. Jadi saling melindungi. Yang dengan itu kemudian orang merasa ada ketenangan dalam kehidupannya itu. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa saling mendukung, complementary, saling mendukung, saling memperkuat, strengthening each other. Dan itulah kenapa kemudian Islam mensyariatkan pernikahan, dan pernikahan adalah bagian penting dari bagaimana membangun institusi keluarga. Bagaimana kemudian kita mengkaji fenomena-fenomena sosial di mana orang itu memilih tidak berkeluarga, kita akan bahas pada segmen yang berikutnya. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kecenderungan di mana masyarakat tidak mau berkeluarga itu menjadi masalah yang serius secara sosial dan secara moral ketika banyak orang yang tidak mau berkeluarga tetapi menjalin hubungan tanpa adanya pernikahan. Kelompok-kelompok seperti ini sering disebut sebagai kelompok free sex gitu. Yang mereka itu tidak menikah tetapi kumpul satu rumah. Sering disebut dengan kumpul kebo dalam istilah kita. Dan sekarang ini banyak public figure yang mendeklarasikan dirinya itu kumpul kebo tanpa ada rasa malu mengatakannya ke publik. Dan kadang-kadang masyarakat itu menganggap ini sebagai persoalan biasa, itu sebagai pilihan pribadi yang harus dihormati atas nama hak asasi manusia. Tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Karena itu akan menimbulkan masalah moral yang sangat serius. Itu. Kecenderungan free sex itu bisa menimbulkan masalah sosial karena berbagai persoalan konflik yang terjadi antar individu. Itu juga bisa mengarah kepada perzinahan yang sekarang ini juga dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Nggak apa-apa, yang penting suka sama suka,
dan bertanggung jawab tidak apa-apa. Tetapi itu memang akan menjadi masalah kalau tidak kita cermati secara serius, secara seksama. Karena Quran menyebut zina itu adalah fahisyah, wasa'a sabila. Itu adalah perbuatan yang nista dan jalan yang keliru, jalan yang menyimpang. Nah, kecenderungan yang berikutnya itu adalah adanya gejala di mana sekarang juga muncul pernikahan sesama jenis. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Itu juga dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Padahal itu bisa menimbulkan masalah yang sangat serius sekarang ini. Alasannya juga sama. Alasannya saya punya otoritas terhadap pilihan hidup saya. Sayalah yang menentukan mana yang terbaik bagi saya dan mana yang membuat saya itu happy. Tetapi sekali lagi, kalau ini kemudian kita pandang sebagai sesuatu yang biasa, maka yang muncul adalah masalah, tidak hanya masalah sosial, tidak hanya masalah moral, tetapi masalah keberlangsungan kehidupan umat manusia atau regenerasi dalam kehidupan umat manusia. Karena itulah maka para pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kita perlu menanamkan kepada putra-putri kita, generasi muda, tentang pentingnya pernikahan. Walaupun tentu saja semuanya juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama dan ketentuan-ketentuan hukum negara. Karena juga ada kecenderungan yang ekstrim. Kecenderungan yang ekstrim itu ada dua yang bisa saya sebut. Pertama, cenderung menikah terlalu dini. Ini juga menjadi masalah. Karena banyak persoalan kesehatan, salah satunya stunting itu terjadi di antara pasangan yang menikah terlalu dini. Mereka masih terlalu muda dan belum memiliki kesiapan mental dan belum memiliki kesiapan ekonomi untuk berumah tangga. Sebagian juga menikah terlalu dini dengan alasan supaya beban orang tua terkurangi. Ini juga saya kira sebuah praktik yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah kecenderungan di mana orang itu memberikan jalan pernikahan yang terlalu longgar. Kecenderungan itu misalnya begini, masyarakat seringkali ada canda-canda ya. Anaknya berapa? 3. Yang nomor 1 semuanya nomor 1 gitu. Kok bisa nomor 1? Iyalah itu nomor 1 dari istri nomor 1, nomor 2, nomor 3. Atau seringkali ada menyebut hadis Nabi, siapa yang harus kamu hormati? Ibumu, ibumu, ibumu. Yang satu lagi baru yang keempat bapakmu. Berarti 1 bapak 3 ibu. Ada orang yang punya kecenderungan seperti itu juga, menyederhanakan persoalan pentingnya kita ini membangun harmoni dalam keluarga. Nah, kecenderungan lain adalah bagaimana juga ada orang yang menikah tanpa registrasi, tidak didaftarkan secara resmi ke lembaga KUA. Alasannya sudah menikah secara agama, menikah siri biasanya. Tapi pengertian ini menurut saya perlu kita luruskan. Bahwa dalam konteks kita bernegara, dalam konteks agama, pernikahan itu menurut saya harus dicatatkan. Karena itu akan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Kalau tidak ada dokumen pernikahan yang sah menurut negara, maka anak-anak itu tidak bisa mengklaim dirinya sebagai anak dari seorang ayah bernama A, seorang ibu bernama B. Karena tidak ada bukti yang sah menurut hukum di negara kita ini bahwa mereka memang berkeluarga dan ada surat-suratnya. Jadi kalau orang hanya menikah di hotel, hanya dengan seorang penghulu, tidak ada saksi, itu bisa menimbulkan masalah yang berikutnya. Sehingga karena itu
pernikahan siri itu bisa dimaknai menikah yang tidak ada pesta-pesta, tetapi resmi dicatatkan. Padahal kalau pada zaman Nabi kan kalau ada orang menikah itu diantara yang sangat dianjurkan untuk dilakukan adalah walimatul urus. Jadi bersenang-senang, ada hiburan, ada makan, dan yang diundang juga sangat dianjurkan untuk datang, bahkan menurut sebagian ahli fikih memenuhi undangan walimatul urus itu hukumnya wajib. Supaya apa? Supaya ada pencatatan kolektif dalam masyarakat bahwa si A dan si B ini sudah menikah, si Fulan dan si Fulana itu sudah berkeluarga. Sehingga kalau kemudian ada orang melakukan simplifikasi pernikahan dengan cara tanpa ada surat menyurat, kemudian kawin cerai, alasannya zaman Nabi tidak ada pencatatan, ini juga menimbulkan masalah lagi. Karena itu maka mari kita ikuti ketentuan agama bahwa berkeluarga tujuannya adalah untuk kita hidup bahagia, hidup tenang, dan itu bisa dicapai kalau kita memang menikah ketika ada kesiapan, menikah karena ada surat menyurat, dan menikah karena atas dasar cinta kasih, serta menikah karena mengikuti sunnah Nabi dan tuntunan syariat Islam. Inilah pentingnya pernikahan sebagai institusi keluarga. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya, menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.